Dalam seri ke-321 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayu Wandira tersungkur jatuh, pangkal lehernya terluka, dan luka itu mengeluarkan darah segar. Tiba-tiba Ayu Wandira terkejut, matanya membelalak lebar. Dia melihat Cakradara bercakap-cakap lirih dengan pendekar bunga putih. Selanjutnya pendekar bunga putih memeluk Cakradara. Mereka pun berpelukan sesaat lamanya. Setelah itu, pendekar bunga putih membawa Cakradara naik ke atas punggung kudanya. Tuan Cakradara! Tuan Cakradara! Ayu Wandira menjerit memanggil Cakradara, tapi Cakradara sudah terbang bersama pendekar bunga putih. Dari jauh Cakradara melambaikan tangannya, sementara kuda yang mereka tunggangi melayang-layang di angkasa, kemudian lenyap di balik awan berwarna keemasan. Tuan Cakradara, mengapa Tuan meninggalkan saya? Jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Rupanya aku bermimpi. Aneh sekali mimpiku tadi. Keringat dinginku sampai keluar semua. Apa artinya? Mengapa Tuan Cakradara mau saja dibawa pergi pendekar bunga putih? Untung aku hanya bermimpi. Pendekar bunga putih, kau sudah membuat resah hatiku. Kau sudah mengganggu tidurku. Awas kau pendekar bunga putih. Jika berani kau mendekati Tuan Cakradara, langkahi dulu mayat Ayu Wandira. Pendekar bunga putih, akan kulabrak orang itu. Ayu Wandira melangkah meninggalkan ruangan biliknya. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Dia berdiri sesaat lamanya di depan pintu ruangan bilik Cakradara. Cahaya lampu dinding menerangi sebagian wajahnya. Suasana sunyi, angin mendesah di luar, menyapu dahan-dahan pohon. Akhirnya Ayu Wandira memberanikan dirinya. Tangannya bergerak meraih gagang pintu. Tuan Cakradara. Rupanya dia sudah tidur. Pulas sekali tidurnya. Ayu Wandira melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang. Tangannya melolos selembar kain yang tersampir pada dinding ruangan. Kemudian perlahan-lahan dia menyelimuti tubuh Cakradara. Tidurlah, Tuan. Saya akan pergi sebentar. Hati saya sakit. Pendekar bunga putih bukan hanya melukai Tuan, tapi dia juga melukai hati saya, sekalipun hanya melewati mimpi. Jangan takut, Tuan Cakradara. Sayalah yang akan membereskan pendekar bunga putih. Tuan Cakradara. Selamat malam, Tuan. Mudah-mudahan Tuan tidur nyenyak sampai pagi nanti. Selamat malam. Ruangan bilik Cakradara. Pintu kembali tertutup rapat. Tapi begitu tubuh Ayu Wandira lenyap di balik pintu, Cakradara menggeliat bangun. Rupanya dia hanya pura-pura tidur. Ayu Wandira. Kasihan gadis itu. Dia telah memasuki ruangan bilikku dan menyelimuti tubuhku dengan selembar kain. Aku jadi repot kalau begini. Tapi aku tidak berani berterus terang padanya. Ayu,
Pasti dia pergi mencari pendekar bunga putih. Celaka. Aku harus memberitahu adik Kuda Merta. Cakradara buru-buru melompat, dan sebentar kemudian dia sudah masuk ke ruangan bilik Kuda Merta. Kuda Merta segera menggeliat bangun ketika Cakradara mengguncang-guncang tubuhnya. Ayo pergi mencari pendekar bunga putih. Apa, Kakang? Ayo pergi mencari pendekar bunga putih. Baru saja dia datang ke ruangan bilikku. Dia berkata-kata sendirian. Dia tidak tahu bahwa aku hanya berpura-pura tidur. Kita harus memberitahu Nenek Raga Runting. Sungguh, Nek. Dia sendiri yang berkata mau pergi mencari pendekar bunga putih. Dia belum tahu siapa pendekar bunga putih. Jumlah mereka cukup banyak, Nek. Ayu bisa terancam bahaya. Nekat sekali bocah itu. Kita tidak boleh tinggal diam, adik Kuda Merta. Tenang saja kalian. Jangan ribut-ribut. Malam-malam begini ribut. Tapi kita harus menyusul Ayu, Nek. Kasihan dia. Dia bisa menjaga dirinya dengan baik kok. Kalau dia mau nekat melawan kelompok pendekar bunga putih, itu berbahaya sekali, Nek. Kami sudah pernah mengalaminya bertarung dengan mereka. Kalian rupanya belum kenal bocah perempuan yang bernama Ayu Wandira. Mana mungkin dia mau disusul-susul, ha? Sudahlah, biarkan saja dia. Apa Nenek Raga Runting tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Aku yang membesarkan bocah itu sejak bayi merah. Aku kenal siapa Ayu Wandira. Kalau sudah mempunyai keinginan, sukar sekali hatinya dibelokkan. Kalau kalian berani menyusulnya, dia pun tidak akan tinggal diam. Kalian harus bertarung dulu dengan bocah itu sebelum bisa membawanya kembali kemari. Kalian tidak percaya? Buktikan saja kata-kataku ini. Susulah dia, tapi potong telingaku kalau Ayu mau kembali bersama kalian. Potong lidahku ini kalau kalian bisa membujuk anak itu kembali. Aku takut kalau sampai Ayu benar-benar bentrok dengan komplotan pendekar bunga putih. Sekalipun perempuan, bocah itu sudah biasa menghadapi bahaya. Dulu, sewaktu masih kecil, dia pernah jatuh ke dalam jurang. Dia seringkali melakukan jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya. Bukannya aku tidak sayang padanya, tapi memang sudah begitu wataknya. Lagi pula Ayu Wandira mempunyai sedikit ilmu kanuragan. Dia bisa menggunakan ilmunya itu jika menghadapi bahaya. Sudahlah tuan-tuan, biarkan saja dia pergi. Kalau dalam 3 hari belum kembali, baru aku akan menyusulnya. Kalian tenang-tenang saja. Sementara itu, Ayu Wandira menggebrak kudanya menuruni lereng-lereng gunung Lejar. Cahaya bulan membasuh wajahnya. Rambutnya yang panjang berkibar dihembus angin malam. Dia baru saja melewati terowongan rahasia yang merupakan jalan pintas paling aman menuju pondok Nini Raga Runting. Sekarang gadis itu sudah kembali menggebrak kudanya, menikung sebuah lereng yang cukup tajam. Pendekar bunga putih. Di mana aku harus menemukan pendekar bunga putih? Oh, sayang sekali. Sayang. Mengapa aku tidak menanyakannya pada Tuan Cakradara? Sekarang aku jadi bingung sendiri. Di mana aku harus menemukan sarang mereka, gerombolan pengacau itu? Pendekar bunga putih. Hatiku jadi panas. Kau telah datang mengganggu mimpiku. Kurang ajar. Sebentar lagi pagi datang. Kalau begitu, aku harus segera mencari desa. Aku harus mencari warga desa untuk memperoleh keterangan. Pendekar bunga putih. Pendekar bunga putih. Setan belang.
Siapa yang menyumbat saluran ini? Jebol saja, Kang. Mau enak sendiri saja. Mau dapat air banyak. Sementara orang lain kekeringan. Jebol saja, Kang. Ayo, pacul saja. Ini gara-gara musim kemarau kelewat panjang ini. Air saja jadi rebutan. Benar, Kang. Tapi semua orang membutuhkan air. Kalau salurannya dibendung begitu, kan banyak yang dirugikan. Ayo, jebol saja, Kang. Jebol saja. Lihat. Siapa orang berkuda itu? Maaf, Pak. Desa apa ini namanya? Kau mau kemana? Aku tersesat jalan. Apakah desa ini namanya Mucukunda? Mucukunda itu luas. Daerah ini sudah termasuk Mucukunda. Sekarang kau berada di desa Sarasija. Apa kau mau mencari sanak keluargamu? Tidak, Pak. Saya tidak mencari siapa-siapa. Kalau bapak-bapak tidak berkeberatan, saya ingin bertanya sedikit saja. Boleh saja. Tapi maaf, kami tidak bisa melayanimu lama-lama. Ya, kau lihat sendiri kami sedang bekerja di sawah. Cepat, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah bapak-bapak tahu tentang pendekar bunga putih? Dua orang warga desa yang sedang bekerja di sawah itu melongo keheranan. Mereka saling berpandangan sesaat lamanya. Sementara itu, Ayu Wandira sudah tidak sabar menunggu jawaban. Siapa pendekar bunga putih itu, Pak? Dan di mana sarang mereka? Tunggu dulu. Untuk apa kau ingin tahu soal pendekar bunga putih itu? Saya mempunyai sedikit urusan dengan pendekar bunga putih. Barangkali kau anak gadis seorang saudagar kaya yang telah dirampok. Apa benar demikian? Tidak, Pak. Saya bukan anak siapa-siapa. Saya ini seorang pengembara. Saya tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Lalu kau mempunyai urusan apa dengan pendekar bunga putih itu? Saya tidak senang sepak terjang pendekar bunga putih. Bukankah mereka kaum perampok? Hati-hati kalau bicara. Kau belum tahu siapa pendekar bunga putih itu. Pendekar bunga putih itu memang gerombolan perampok. Tapi mereka merampok bukan untuk kesenangan sendiri. Mereka merampok untuk menolong kehidupan orang-orang miskin. Jadi bapak-bapak percaya pada omong kosong itu? Mana ada perampok berjuang untuk orang-orang miskin? Kau jangan main-main. Kalau kau tidak senang kelompok pendekar bunga putih, artinya kau membela kepentingan saudagar-saudagar kaya yang tamak dan serakah itu. Jadi bagaimana, Pak? Bapak keberatan memberikan keterangan soal pendekar bunga putih? Iya, kalau kau ingin bertemu pendekar bunga putih, cari saja sendiri. Dan kalau kau sudah berhasil menemukannya, tolong sampaikan salamku. Salam penuh hormat, salam kagum, salam dari orang-orang kecil yang hidup tertindas. Hebat sekali. Rupanya bapak-bapak ini sudah terkena bius yang disebarkan gerombolan pengacau. Sayang sekali. Sayang. Mengapa bapak-bapak percaya pada omong kosong? Tapi baiklah. Saya akan mencari pendekar bunga putih. Dan kalau bapak-bapak sempat bertemu dengan pendekar bunga putih, tolong sampaikan pesan saya. Katakan bahwa saya menantangnya bertarung. Gila anak perempuan itu. Apa sih maksudnya? Mungkin benar. Dia anak saudagar yang telah menjadi perampokan pendekar bunga putih itu. Lalu dia sakit hati. Dia ingin membalas dendam. Tapi dia sama sekali tidak menggunakan otaknya. Ada-ada saja. Ya, tapi biar sajalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bekerja di sawah. Ayo, angkat kembali itu paculmu lagi tuh, ayo. Ayu Wandira kembali menggebrak kudanya di atas jalanan berbatu. Pagi semakin terang, tapi udara masih terasa dingin. Kabut masih mengambang di atas permukaan sawah. Ayu Wandira menarik tali kekang kudanya ketika melihat seorang petani berdiri di tepi pematang sawah. Maaf, Pak. Bolehkah saya bertanya sedikit? Kau sepertinya kau bukan warga desa Sarasija. Memang, Pak. Saya bukan warga desa ini. Saya datang dari jauh. Dari sana, lereng Gunung Lejar. Iya. Lalu kau ingin bertanya apa? Apa yang ingin kau ketahui? Saya ingin tahu tentang pendekar bunga putih. Dapatkah Bapak memberikan sedikit keterangan? Apa? Pendekar bunga putih? Benar, Pak.
Barangkali Bapak tahu siapa pendekar bunga putih dan di mana mereka bersarang. Saya ingin menemui mereka. Saya mempunyai sedikit urusan dengan mereka. Oh, aneh sekali. Kami memang sudah sering mendengar sebutan itu. Pendekar bunga putih. Kalau tidak salah, mereka itu sekumpulan perampok. Saya sudah tahu, Pak. Mereka memang sekumpulan perampok yang berkedok membela kepentingan rakyat miskin. Dan saya tidak percaya ada perampok berhati budiman. Ayu Wandira memacu kudanya memasuki wilayah desa Sarasija. Dia berhenti dan bertanya pada dua orang warga desa yang kebetulan bekerja di tepi sawah. Jawaban warga desa itu tidak memuaskan. Ayu Wandira kembali berkuda. Binatang itu berlari kencang di atas jalanan berbatu. Maaf, Pak. Apakah Bapak warga desa Sarasija? Iya, ada apa? Saya ingin minta penjelasan sedikit. Apakah Bapak tidak berkeberatan? Aku harus pergi ke sawah. Jadi, Bapak tidak bersedia membantu saya? Kau ini siapa? Kau minta bantuan apa? Apa yang ingin kau ketahui? Ayo, cepat katakan. Aku tidak mempunyai waktu banyak. Saya ingin tahu tentang pendekar bunga putih. Barangkali Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan. Apa? Pendekar bunga putih? Iya. Konon kabarnya pendekar bunga putih adalah perampok budiman. Dia merampok untuk menolong orang-orang miskin. Benarkah demikian? Iya, memang benar begitu. Pendekar bunga putih adalah pahlawan kami. Orang-orang miskin, orang-orang desa yang hidup tertindas. Sudah, hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Bapak tahu siapa sebenarnya pendekar bunga putih dan di mana sarang mereka? Kau sudah mengganggu aku. Aku harus pergi ke sawah. Kalau kau ingin tahu lebih banyak tentang pendekar bunga putih, tanyakan saja pada orang lain. Terima kasih. Wah, dasar orang bodoh. Apa katamu? Orang-orang desa yang bodoh. Di mana-mana orang bodoh menjadi makanan orang pintar. Dan pendekar bunga putih itu sekelompok orang pintar. Mereka sengaja menipu rakyat desa. Mereka mengelabui orang-orang desa. Lancang sekali mulutmu. Ini masih pagi. Jangan membuat ribut. Maaf, Pak. Saya datang kemari memang sengaja mau ribut. Tolong katakan pada pendekar bunga putih bahwa ada orang yang mencarinya. Katakan bahwa saya tidak takut berhadapan dengan mereka. Katakan bahwa saya menantang mereka bertarung. Maaf, saya pun tidak bisa lama-lama di sini. Gila. Siapa bocah perempuan itu? Lancang sekali mulutnya. Berani sekali dia. Ayu Wandira kembali memacu kudanya menyusuri jalan di desa Sarasija. Hatinya bertambah kesal karena keterangan mengenai pendekar bunga putih masih belum diperoleh. Dia sangat menyesalkan sikap warga desa. Dia yakin warga desa banyak yang tertipu sepak terjang pendekar bunga putih. Ayu Wandira semakin geram. Beberapa kali dia berhenti menemui warga desa yang kebetulan berpapasan di jalan. Jangan mau dibodohi pendekar bunga putih. Mereka itu sengaja menipu. Mereka bukanlah perampok budiman. Katakan pada mereka bahwa aku mencarinya. Katakan, aku menantangnya bertarung. Hia, hia, hia! Ayu Wandira kembali memacu kudanya. Kali ini dia memasuki wilayah desa Kalih Asem. Dia langsung berhenti setiap kali berpapasan dengan warga desa. Jangan percaya. Jangan mau dibodohi. Apa itu kumpulan pendekar bunga putih? Mereka hanyalah perampok-perampok murahan. Perampok-perampok picisan yang ingin memanfaatkan kelemahan orang-orang desa. Jangan percaya. Kalian sudah ditipu. Pendekar bunga putih itu licik. Mereka harus ditangkap, dicopot topengnya, dan diadili. Aku yang akan menangkap mereka. Akan kuseret mereka satu persatu di sepanjang jalan. Katakan, katakan, aku menantang mereka bertarung.
Seharian Ayuwandira menjelajahi desa Kalih Asem. Menjelang senja, dia mulai memasuki wilayah desa Nilanggu. Dia istirahat di suatu tempat yang tersembunyi sampai malam tiba. Bulan muncul perlahan-lahan disaput awan. Ayuwandira duduk di bawah pohon rindang, melepaskan lelah. Sepertinya orang-orang desa semuanya berpihak pada pendekar bunga putih. Dasar orang-orang bodoh. Mau saja mereka dikelabui. Aku jadi penasaran. Tapi di mana aku bisa menemukan sarang pendekar bunga putih? Awas kau. Aku yang akan menghentikan sepak terjangmu. Akan kuobrak-abrik sarangmu. Tunggu pendekar bunga putih. Jangan enak-enak kau bersembunyi di balik kedokmu. Berhenti! Berhenti! Siapa kau ini? Apakah tempat ini masih termasuk wilayah desa Nilanggu? Turun dari kudamu. Kau harus diperiksa. Aku hanya mau lewat. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Turun! Baik, aku akan turun. Apa yang kau cari malam-malam berkuda melewati daerah kami? Kebetulan sekali. Barangkali kalian dapat memberikan keterangan. Kau jangan macam-macam. Lagakmu mencurigakan sekali. Kau harus diperiksa dengan teliti. Boleh, boleh saja. Aku tidak akan melarikan diri. Siapa namamu? Namaku Pendekar Bunga Putih. Kurang ajar. Kau jangan main-main. Kami bertanya sungguh-sungguh. Aku juga menjawab sungguh-sungguh. Memang namaku Pendekar Bunga Putih. Jadi kau tidak mau menjawab pertanyaan kami? Aku harus menjawab bagaimana lagi? Baiklah. Kau terpaksa kami tangkap. Ayo, ringkus dia. Serahkan saja perempuan ini padaku, Kakang. Keparat. Dia mempunyai kepandaian juga rupanya. Kurang ajar. Tangannya keras sekali, Kakang. Apa kau sengaja mau pamer kepandaian? Temanmu itu yang mau pamer kepandaian di depanku. Tapi nampaknya kepandaiannya belum seberapa. Parat. Ayo, Kakang. Ayo kita tangkap bersama-sama. Nampaknya warga desa Nilanggu bukanlah orang-orang yang ramah. Keparat. Kau sudah menghina kami. Bagaimana, Kakang? Apa perlu kita panggil teman-teman? Tidak usah. Kita bereskan berdua saja. Kalau kau tidak mau diperiksa, kalau kau berusaha mengadakan perlawanan, salahmu sendiri. Sekarang bagaimana? Kau masih mencoba melawan kami? Apa yang kau genggam itu? Pedang? Oh, jadi kau sudah mencabut pedang. Ingat, saudara, jangan suka bermain benda tajam. Nanti tanganmu terluka. Ayo, Kakang. Kita sambut bersama-sama. Bukan salah kita kalau dia terbunuh. Dua orang warga desa Nilanggu yang sedang menjalankan tugas jaga malam segera menyerang. Pedang mereka berkelebat kiri kanan. Ayuwandira juga segera mencabut pedang. Terjadilah pertempuran seru. Dua orang warga desa Nilanggu nampak sangat kesal karena serangan-serangannya selalu gagal. Menginjak jurus yang ke-11, Ayuwandira melompat ke udara dan begitu kakinya menginjak tanah, dia membalikkan tubuh sambil mengirimkan serangan balasan. Awas, berani bergerak, kalian akan segera menjadi mayat. Awas, berani melarikan diri, tubuh kalian akan terjungkal ke tepi jalan. Tidak, kami tidak akan lari. Iya, kami menyerah. Kami akan menuruti segala perintahmu. Bagus, itu namanya kalian masih dapat berpikir dengan waras. Sebab tidak ada gunanya kalian bertarung denganku. Ayo berdiri, perlahan-lahan, dan ingat, jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Nyawamu terancam. Dua orang warga desa Nilanggu berdiri perlahan-lahan.
Hayuwandira kembali memasukkan pedang ke dalam warangkanya. Kemudian dia berdiri tegak menantang. Kedua belah tangannya bertolak pinggang. Kalian tahu siapa itu pendekar bunga putih? Apa? Bukankah kau tadi mengatakan... Aku datang ke tempat ini untuk mencari pendekar bunga putih. Aku membutuhkan keterangan mengenai kelompok mereka. Jadi kau bukan pendekar bunga putih? Aku pendekar bunga putih, tapi bukan perampok. Apa maksudmu? Selama ini kami tahu pendekar bunga putih adalah pimpinan perampok. Kalian tidak usah banyak bicara. Jawab saja pertanyaanku. Di mana aku bisa menemui kelompok pendekar bunga putih? Di mana sarang mereka? Wah, di mana ya? Kami sendiri tidak tahu. Kami hanya mendengar dari cerita orang-orang. Kami sendiri belum pernah bertemu dengan pendekar bunga putih itu. Apakah aku bisa mempercayai kata-kata kalian? Sungguh, kami benar-benar tidak tahu. Pendekar bunga putih selalu keluar malam hari. Jarang orang dapat melihatnya atau mengenalinya, apalagi tahu sarang tempat tinggal mereka. Baiklah. Sekarang begini saja. Kalau kalian sempat bertemu dengan pendekar bunga putih, tolong sampaikan pesanku. Katakan bahwa aku mencarinya. Katakan bahwa aku menantangnya bertarung. Sudah, itu saja. Sekarang kalian boleh pergi. Apa yang kalian tunggu? Cepat pergi. Iya. Ayo kita pergi. Dua orang warga desa Nilanggu bergegas pergi. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik tikungan jalan. Hayuwandira masih berdiri di tempat semula. Orang-orang itu pasti akan bercerita di mana-mana. Dan kalau pendekar bunga putih mendengar suara tantanganku dan hatinya panas terbakar, dia pasti juga akan berusaha mencariku. Dan aku sudah siap menunggu. Hayuwandira memacu kudanya meninggalkan perbatasan desa Nilanggu. Sekarang dia sudah mulai memasuki wilayah desa Indiwara. Sama seperti halnya desa Nilanggu, Kalihasom, ataupun desa-desa yang lain, desa Indiwara nampak sunyi dan lengang, tegang dan mencekam. Dari jauh Hayuwandira dapat melihat beberapa orang warga desa berkumpul di tepi jalan. Mereka segera berdiri begitu melihat kehadiran Hayuwandira. Kau tidak bisa meneruskan perjalanan sebelum kami periksa. Aneh sekali. Setiap aku melewati perbatasan desa, pasti harus berhenti untuk diperiksa. Ada apa sebenarnya? Kalau kau ingin bebas berjalan, jangan berkuda malam hari. Baiklah, aku tidak ingin berpanjang lebar. Aku datang kemari hanya untuk satu keperluan. Keperluan apa, Aku ingin bertemu dengan pendekar bunga putih. Apa katamu? Pendekar bunga putih? Aku ingin menumpas kaum perusuh itu. Aku akan membasmi mereka. Hati-hati kalau bicara. Rupanya kau belum tahu ya siapa pendekar bunga putih. Mungkin kalian bersedia menjelaskannya padaku siapa itu pendekar bunga putih. Aku akan sangat berterima kasih. Dengar, kelompok pendekar bunga putih adalah kelompok perampok. Mereka bekerja pada malam hari. Mereka keluar bagikan siluman. Tak ada seorang pun tahu siapa calon korbannya. Mereka datang bagikan siluman dan mereka pergi bagikan angin. Tak seorang pun mengenal siapa mereka. Tapi mereka merampok bukan untuk menumpuk harta kekayaan diri sendiri. Mereka merampok untuk membantu warga desa yang hidup miskin dan sengsara. Sekalipun kami belum kenal siapa itu pendekar bunga putih, tapi mereka telah banyak berjasa pada kami, orang-orang desa yang melarat ini. Bodoh sekali. Mengapa kalian percaya begitu saja? Apa maksudmu? Maksudku, mengapa kalian percaya omong kosong tentang pendekar bunga putih? Itu hanya akal licik mereka. Mereka menggunakan topeng orang-orang miskin untuk merampok. Kalian telah dikelabui. Kalian ditipu mentah-mentah. Kau jangan sembarangan bicara. Kalau kau tidak percaya, ya sudah, silakan pergi. Aku hanya kasihan melihat nasib kalian. Kalian sudah hidup sengsara,
Tapi masih ada juga sekelompok orang yang sampai hati menipu kalian, mendustai kalian. Tutup mulutmu. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan-jangan dia kaki tangan aku Lungayan. Kalau begitu, dia harus ditangkap dan diperiksa. Ya. Kalian mau menangkapku? Tidak semudah itu. Sombong. Ayo kawan-kawan. Kita ringkus perempuan ini. Mungkin benar dia mata-mata aku Lungayan. Ayo. Tangkap dia. Lompatan di udara ketika warga desa Indiwara menyergapnya. Selanjutnya terjadilah pertarungan sengit. Ayu Wandira tidak bersungguh-sungguh melayani musuh-musuhnya. Dia hanya berusaha menghindar. Warga desa Indiwara nampak kesal. Beberapa orang di antaranya mulai mencabut senjata. Tapi pada saat itulah Ayu Wandira melompat ke atas punggung kudanya. Dengar orang-orang bodoh. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian. Aku justru merasa iba melihat nasib kalian yang mau saja dibodohi pendekar bunga putih. Dengar, jika kalian sempat bertemu dengan pendekar bunga putih, tolong sampaikan pesanku. Katakan bahwa aku mencarinya. Katakan bahwa aku menantangnya bertarung. Hebat sekali perempuan tadi itu ya. Siapa dia? Mungkin dia menaruh dendam pada pendekar bunga putih. Mungkin dia ada sanak keluarganya yang terbunuh. Dia bisa melompat-lompat seperti terbang. Iya ya. Ya, dan nampaknya dia tidak bersungguh-sungguh menghadapi kita. Sudahlah. Itu bukan urusan kita. Ayo, kita kembali berjaga-jaga yuk. Ayo. Kuda yang ditunggangi Ayu Wandira melaju dengan kencang di atas permukaan tanah. Suatu saat dia berkuda di atas jalanan setapak di pinggir desa. Setiap kali bertemu dengan warga desa, Ayu Wandira selalu mengirimkan tantangan untuk pendekar bunga putih. Ayo pendekar bunga putih, keluar kau dari sarangmu. Keluar, ayo kita bertarung. Malam itu, sekitar 100 orang berkuda memasuki wilayah Mucukunda. Mereka semuanya berpakaian prajurit. Mereka berhenti sesaat di sebuah kaki bukit di sebelah barat desa Kalih Asem. Baru saja mereka berhenti, pada saat itulah muncul rombongan prajurit yang lain. Bagaimana Rabanyak, Rapangsa? Kami kehilangan jejak Rayuyu. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi lenyap bagaikan ditelan bumi. Kami juga tidak berhasil menemukan jejak mereka. Tapi menurut laporan Telik Sandi, mereka berlari ke arah Mucukunda. Kalau begitu, kita geledah saja Mucukunda. Itu persoalan mudah. Kita bisa minta bantuan aku Lungayan, penguasa Mucukunda. Aku yakin putri-putri Majapahit itu mengadakan penyamaran. Mereka pasti menyamar seperti orang-orang desa. Jelas, Rapangsa, jelas. Mereka tidak mungkin menampakkan diri sebagai putri-putri kerajaan. Sebenarnya aku bosan mendapat tugas seperti ini. Lebih baik diberi tugas perang. Aku bosan mencari-cari orang seperti ini. Kalau kau bosan menjalankan tugas dari Gusti Ramapati, kau akan berhenti menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Jangan mudah menyerah. Aku yakin kita pasti akan dapat melacak jejak mereka. Bagaimana Rayuyu? Kukira kita membutuhkan istirahat. Kita sudah berkuda berhari-hari lamanya. Lihat saja, prajurit-prajurit itu nampaknya sudah mulai letih. Benar. Kita membutuhkan istirahat barang beberapa hari sebelum melanjutkan pencarian. Kita bisa istirahat di rumah aku Lungayan. Aku setuju. Kita istirahat sambil meneliti wilayah Mucukunda. Di mana rumah aku Lungayan? Apakah masih jauh dari sini? Ayo Rawedeng, Rapangsa, dan kau Rabanyak. Kerahkan prajurit-prajuritmu. Kita ke rumah aku Lungayan. Ayo, jalan lagi.
Kita istirahat di Mucukunda. Jalan! Dua rombongan prajurit yang bertemu di kaki bukit ternyata adalah prajurit-prajurit Majapahit. Mereka dipimpin Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa. Mereka sedang menjalankan tugas mencari Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, mereka pun memasuki lorong jalan menuju rumah kediaman Aku Lungayan. Waduh. Mimpi apa saya semalam? Silakan Tuan Rawedeng, Tuan Rayuyu. Waduh, Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa. Silakan duduk. Kami mau istirahat di rumahmu barang beberapa hari, Aku. Apa kau tidak keberatan? Justru ini merupakan kehormatan saya, Tuan Rayuyu. Kapan lagi saya dapat menjamu punggawa-punggawa kerajaan seperti tuan-tuan? Tidak. Saya sama sekali tidak keberatan. Justru saya merasa sangat bangga. Silakan, tuan-tuan bisa istirahat di rumah saya ini sesuka tuan-tuan. Mau 7 hari, 20 hari, atau mau sebulan lamanya, silakan tuan-tuan. Pintu rumah saya terbuka untuk tuan-tuan. Terima kasih. Dan maaf kalau kami terpaksa mengganggu ketenanganmu. Oh, sama sekali tidak, Tuan Rayuyu. Saya mempunyai banyak orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka semua akan melayani tuan-tuan dengan sebaik-baiknya. Maaf, Tuan Rayuyu. Bagaimana berita mengenai Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi? Apa kau sudah menyebarluaskan pada seluruh warga desa di wilayah Mucukunda ini? Sudah Tuan. Saya sudah menyuruh kepala-kepala desa untuk mengumumkannya. Tapi begitulah. Sepertinya hasilnya masih kurang begitu menggembirakan, Tuan. Kami juga gagal melacak jejak mereka, Aku. Tapi menurut laporan Telik Sandi, mereka berlari ke arah Mucukunda. Baiklah, tuan-tuan. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Saya akan memerintahkan lagi kepada kepala-kepala desa agar ikut membantu tuan-tuan. Mudah-mudahan saja jejak Tuan Putri berdua dapat segera dilacak. Bagaimana dengan prajurit-prajurit itu, Rapangsa? Di mana mereka harus istirahat? Ya, biarkan saja mereka memasang tenda di halaman. Bukankah begitu, Aku? Oh, silakan Tuan. Tuan bebas berbuat apa saja di rumah saya ini. Saya juga seorang aparat kerajaan. Dan tuan-tuan juga punggawa-punggawa kerajaan. Kita sama-sama mengabdi kepada pemerintah Majapahit. Oh, silakan tuan-tuan. Terima kasih, Aku. Rabanyak dan kau Rapangsa. Suruh prajurit-prajurit itu memasang tenda. Malam ini mereka harus istirahat dengan baik. Prajurit-prajurit Majapahit bekerja dengan sigap. Tak lama kemudian tenda-tenda sudah terpasang dengan rapi. Semuanya ada 20 tenda. Malam semakin larut. Beberapa orang prajurit sudah memasuki tenda untuk istirahat. Sementara yang lain masih sibuk ngobrol di luar sambil berjaga-jaga. Sedangkan Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa nampak masih bercakap-cakap dengan Aku Lungayan di ruangan pendopo. Mereka bicara sambil makan dan minum. Kalau memang Tuan Putri bersembunyi di wilayah Mucukunda, saya yakin mereka akan dapat ditemukan kembali. Begitulah harapan kami, Aku. Dan kami sangat gembira jika Aku sudi membantu kami.
Tuan tidak usah khawatir. Saya atas nama seluruh warga desa Mucukunda berjanji akan membantu dengan seluruh kemampuan kami. Ingat aku, pelarian yang harus kami tangkap semuanya ada 4 orang. Loh, 4 orang? Siapa yang 2 orang lagi? Yang seorang prajurit Majapahit, dan yang seorang lagi dayang-dayang. Memang semuanya 4 orang. Oh, begitu, Tuan. Jadi rupanya ada yang bekerja membantu Tuan Putri melarikan diri dari istana Majapahit. Jika sampai tertangkap, 2 orang itu akan digantung di alun-alun. Itu sudah pasti, Tuan Rayuyu. Apa yang telah mereka lakukan sama saja dengan pekerjaan seorang penjahat. Berani sekali mereka membantu Tuan Putri melarikan diri. Tapi maaf, tuan-tuan. Sebenarnya kami sendiri juga mempunyai sedikit masalah. Masalah apa, aku? Ya, sebenarnya masalah kecil. Soal rampok. Apakah Mucukunda seringkali disabak kaum perampok? Benar, Tuan Rayuyu. Tapi kali ini kami dibuat sedikit kerepotan. Kelompok perampok itu menamakan dirinya Kelompok Pendekar Bunga Putih. Ya, rampoknya hanya itu-itu saja. Dan mereka merampok rumah kepala-kepala desa, rumah saudagar-saudagar. Pokoknya sasarannya orang-orang kaya, Tuan. Ya, tentu saja aku. Apa yang akan diperoleh jika merampok rumah orang miskin? Paling-paling mereka akan hanya memperoleh pakaian butut. Tapi kelompok rampok yang satu ini berbeda, Tuan Rabanyak. Berbeda bagaimana? Rampok di mana-mana sama. Mereka tergolong kaum pengacau. Mereka memang harus ditumpas habis. Maksud saya begini, Tuan. Kelompok Pendekar Bunga Putih ini agak lain. Mereka merampok rumah orang-orang kaya, tapi hasil rampokannya kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Di wilayah Mucukunda ini, mereka terkenal sebagai perampok budiman. Baru kali ini aku mendengar ada perampok budiman. Lucu juga. Apa maksudnya? Mungkin maksudnya hanya untuk menakut-nakuti saja aku. Kau tidak usah khawatir. Kalau kau membutuhkan bantuan, kau bisa membawa prajurit-prajurit Majapahit untuk menangkap Pendekar Bunga Putih. Bawa saja mereka beberapa orang. Terima kasih Tuan Rapangsa. Bantuan Tuan ini pasti sangat banyak gunanya. Sekali lagi, terima kasih Tuan. Pendekar Bunga Putih. Jadi mereka menamakan dirinya Pendekar Bunga Putih. Itu sudah biasa, Rayuyu. Para perampok selalu mempunyai sebutan, seperti kelompok Bajing Ireng, kelompok Macan Putih dan sebagainya. Iya. Dan sekarang ada yang menamakan dirinya kelompok Pendekar Bunga Putih. Itu sudah biasa. Maksudnya hanya untuk menakut-nakuti warga desa. Ketika mereka sedang sibuk bicara, seorang pendekar bayaran muncul. Dia membisikkan sesuatu ke telinga aku, Lungayan. Maaf, tuan-tuan. Saya tinggal sebentar. Ada sedikit urusan. Silakan aku. Kami juga sudah sangat letih. Kami mau istirahat. Aku, Lungayan, beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Mereka berdua melangkah ke arah samping rumah. Pendekar bayaran itu mengulangi lagi laporannya. Ada seorang pendekar mencurigakan aku. Mencurigakan bagaimana? Kalau memang dia mencurigakan, tangkap saja. Dia tidak membuat keributan, aku. Dia hanya duduk-duduk sambil tangannya memainkan sekuntum bunga berwarna putih. Berapa orang semuanya? Hanya 1 orang. Dia tidak menjawab sama sekali ketika kami bertanya ini dan itu. Dia hanya sibuk bermain-main dengan bunga putih di tangannya. Mari kita lihat.
ajak beberapa orang temanmu. Kalau memang dia pendekar bunga putih, malam ini juga kita ringkus dia. Seorang pendekar bayaran masuk. Aku Wulungayan dan pendekar-pendekar bayarannya menghentikan kudanya di tepi jalan. Mereka melihat seorang perempuan duduk di atas batu. Jari-jari tangannya sibuk memainkan sekuntum bunga berwarna putih, bunga pedanten. Aku Wulungayan memberikan isyarat agar orang-orangnya tetap tenang. Kemudian dia melangkah turun dari punggung kudanya dan menghampiri perempuan itu. Siapa namamu, anak manis? Oh, mengapa kau duduk-duduk di sini? Di mana rumah tinggalmu? Oh, apa kau tidak mempunyai orang tua? Hah? Oh, baiklah. Kau tidak mau menjawab pertanyaanku. Mungkin karena kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Hai, coba jelaskan siapa aku. Jelaskan supaya dia tahu. Hei, dengar baik-baik. Yang sedang berdiri di depanmu namanya Aku Wulungayan. Beliau ini adalah orang yang berkuasa di wilayah Mucukunda. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau harus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Itu kalau kau tidak mau mendapat kesulitan. Cukup. Sekarang kau sudah tahu siapa aku. Aku penguasa di wilayah Mucukunda. Benar apa yang baru saja dia katakan. Kalau kau tidak mau mendapat kesulitan, berilah keterangan yang jelas. Apa yang ingin kau ketahui, aku? Bagus. Hei, lihatlah. Sekarang dia sudah mau bicara. Korek saja keterangan dari mulutnya, Aku. Siapa tahu dia mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih. Kalian tenang saja. Jangan ada yang ikut-ikut bicara. Biarlah aku yang bicara. Bunga putih, bunga pedanten. Kau senang bunga itu? Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Aku tidak senang bunga putih yang berbau busuk. Kalau kau tidak senang, mengapa kau membawa-bawa bunga itu? Mengapa kau memain-mainkannya dengan jari-jarimu? Aku benci bunga seperti ini. Lihatlah, aku akan mencampakkannya ke tanah. Perempuan pendekar itu, yang tak lain adalah Ayu Wandira, segera mencampakkan bunga pedanten ke tanah. Aku Wulungayan tersenyum. Laki-laki tua itu berdiri lebih mendekat. Jadi kau benci pada bunga berwarna putih. Iya. Sekarang aku ingin tahu, apa kau mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih? Itu bukan urusanmu, Aku. Kurang ajar. Dia telah berani menghina Aku. Gasak saja. Tangkap saja perempuan itu. Lancang sekali mulutnya. Tenang. Tenanglah kalian. Jangan ribut-ribut. Ketahuilah, selama ini pendekar bunga putih sudah banyak membuat kekacauan di wilayah Mucukunda. Dia mengadakan perampokan di mana-mana. Dia membuat susah orang banyak. Sebagai aparat pemerintah, aku mempunyai kewajiban membasmi kelompok pendekar bunga putih. Mereka harus ditangkap dan diadili. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. Bagus. Lalu mengapa kalian masih belum menangkapnya? Kami sudah berusaha menangkapnya. Tapi sampai sekarang kami belum berhasil. Pendekar bunga putih memang licin seperti belut. Ya, tapi aku yakin suatu saat pendekar bunga putih pasti akan dapat diringkus. Kalau kau tahu siapa pendekar bunga
Bunga Putih? Tahu di mana sarang mereka? Atau kau barangkali tahu seluk-beluk mereka? Cepat katakan. Kami membutuhkan keterangan-keterangan itu. Sama aku. Aku juga membutuhkan keterangan mengenai pendekar Bunga Putih. Apa maksudmu? Aku tidak percaya kelompok pendekar Bunga Putih adalah perampok-perampok budiman. Mereka hanya menggunakan kedok untuk mengelabui rakyat miskin. Mereka adalah orang yang senang menggunakan topeng. Aku tidak percaya mereka berjuang di belakang rakyat miskin. Oh, bagus, bagus. Kalau begitu rupanya kita sependapat. Aku juga tidak percaya. Kelompok pendekar Bunga Putih pasti hanyalah perampok-perampok picisan. Hei, mau kemana kau? Pergi. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Masih banyak yang kita bicarakan. Aku akan mencari pendekar Bunga Putih. Aku akan menangkapnya. Bagus. Aku setuju. Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Aku tidak mempunyai waktu. Kurang ajar. Perempuan itu semakin kurang ajar aku. Dia telah berani meremehkan aku. Dia telah menghina aku. Kita tangkap saja. Lihatlah aku. Lihatlah orang-orangmu itu. Percuma kau memelihara pendekar-pendekar bayaran seperti mereka. Mereka hanyalah orang-orang yang pandai berlagak. Buktinya sampai sekarang mereka masih belum mampu menangkap pendekar Bunga Putih. Berdebah. Akan kuremas-remas mulutmu. Baiklah anak-anak. Mungkin kita perlu memberikan sedikit pelajaran padanya. Ayo, sekarang kau tidak bisa menghina kami lagi. Ayo kawan-kawan, kita ringkus perempuan itu. Kita pukul mulutnya supaya tidak berkata-kata yang lancang. Ya. Pendekar-pendekar bayaran Aku Wulungayan langsung menyergap. Mereka menyerang secara bergantian. Aiwandira terpaksa berlompatan kiri kanan. Suatu saat dia melentingkan tubuhnya ke udara. Aku Wulungayan tersenyum. Diam-diam dia mulai tertarik pada Aiwandira, pada kemampuan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Sementara itu pendekar-pendekar bayaran masih terus menyergap, semakin lama semakin gencar. Tiba-tiba Aku Wulungayan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Berhenti! Berhenti! Ada apa aku? Mengapa aku menyuruh kami berhenti? Sudahlah. Kalian tidak bakal bisa menangkap perempuan itu. Tapi aku, kami pasti bisa menangkapnya. Kami berjanji akan menangkap perempuan itu. Sudahlah, sudah mikir. Dan awas, jangan ada yang berbuat macam-macam. Bagaimana aku? Bukankah benar apa yang kukatakan? Pendekar-pendekar bayaranmu itu tidak ada yang becus bekerja. Mereka hanya bisa menerima gaji besar, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Pendekar macam apa itu? Mereka hanya bisa berlompatan sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Rugi kau membayar mereka, Aku. Setan alas! Kalau Aku tidak melarang kami akan segera meringkusmu dan menyeretmu sampai babak belur. Minggir kataku. Cepat minggir. Biar aku yang menangani masalah ini. Maafkan orang-orang itu, anak manis. Sejak tadi kau belum menyebutkan siapa namamu. Bolehkah aku tahu namamu? Sebut saja aku Pendekar Bunga Putih. Tapi bunga putih yang berbau harum. Baiklah. Kalau misalnya saja aku menawarkan sesuatu padamu, bagaimana? Aku senang sekali. Seandainya kau mau menerima tawaranku ini. Tawaran apa? Iya, tawaran kerjasama. Aku tidak membutuhkan kerjasama. Aku sudah biasa bekerja sendiri. Maaf, aku... Tunggu dulu. Dengar dulu perkataan. Begini. Kita sama-sama membenci kelompok pendekar bunga putih. Kalau kita bisa bekerja sama, aku yakin kelompok pendekar bunga putih dalam sekejap bisa kita ringkus. Komplotan itu bisa kita gulung. Aku tidak berminat, aku. Tawaranmu kutolak. Kurang ajar sekali perempuan ini. Berani sekali dia di depan aku, Wulungayan. Diam kau. Jangan ikut-ikut bicara. Maaf aku.
Aku sudah tidak sabar lagi. Kami tidak terima melihat Akuwu dihina. Dia tidak bermaksud menghinaku. Kita lihat saja nanti. Coba lihat. Lihatlah baik-baik. Aku membawa sekantong uang kepeng. Isinya tidak kurang dari 500 kepeng perak murni. Uang ini akan kuberikan padamu. Tetapi dengan syarat. Tangkaplah pendekar bunga putih dan bawalah ke rumahku. Maaf saja Akuwu. Aku sama sekali tidak berminat. Tawaranmu tetap kutolak. Juga uang kepengmu itu. Kau bisa membeli barang-barang yang berharga dengan 500 kepeng perak ini. Simpan saja uang kepengmu itu. Aku sama sekali tidak tertarik. Aku tahu. Aku tahu. Kau memang pintar memainkan harga. Baiklah. Ini. Ku tambah sekantong lagi. Nah. Bagaimana sekarang? 1000 kepeng uang perak murni bukan jumlah yang sedikit. Kau bahkan bisa membeli 10 ekor kuda yang bagus. Atau sebuah rumah yang lumayan untuk tempat tinggal. Bagaimana? Jawablah dengan ya. Dan 2 kantong uang kepeng perak ini akan segera pindah ke tanganmu. Sekarang tawaranmu cukup menarik. Anak manis, rupanya hatimu sudah mulai terbuka. Bagus. Dan ingat, aku berjanji, kalau kau dapat menangkap pendekar bunga putih dalam keadaan hidup, jumlah ini tambah lagi. Coba aku lihat Akuwu. Jangan-jangan uangmu palsu. Jangan bicara sembarangan. Aku Lungayan tidak pernah menyimpan uang palsu. Lihatlah. Kalau kau tidak percaya, periksa baik-baik. Ayu Wandira menangkap 2 kantong uang kepeng. Dia menimang-nimang sebentar dengan kedua belah tangannya. Sementara Akuwu Lungayan berdiri menunggu jawaban. Demikian pula pendekar-pendekar bayaran. Mereka berdiri menunggu. Nampak wajah mereka tidak senang. Ada sedikit rasa iri di hati mereka. Karena majikan mereka telah membayar seorang pendekar dengan jumlah yang sangat tinggi. Bagaimana? Sudah kau periksa? Sudah aku. Ternyata benar-benar uang perak murni. Aku malu kalau sampai menyimpan uang perak palsu. Mukaku ini nanti akan ditaruh di mana? Aku seorang penguasa di sini. Bagiku 1000 kepeng uang perak murni tidak ada artinya. Kau memang terkenal sebagai seorang Akuwu yang kaya raya. Aku percaya. Tapi maaf Akuwu. Aku masih belum tertarik. Tawaranmu tetap kutolak. Aku tidak membutuhkan uang kepengmu. Ayu Wandira tiba-tiba menuang uang kepeng ke jalanan. Aku Lungayan terkejut. Demikian pula pendekar-pendekar bayaran. Mereka sama sekali tidak menduga apa yang akan dilakukan perempuan di hadapan mereka. Kurang ajar. Dia sudah keterlaluan sekali aku. Dia telah menghina aku. Pendekar-pendekar murahan. Kalau kau menginginkan uang kepeng ini, pungutlah. Bukankah 1000 kepeng cukup berharga? Ayo, jangan malu-malu. Pungut saja. Aku tidak membutuhkannya. Kau telah menyinggung perasaanku, anak manis. Kau telah membuang uang kepengku. Apa kau tidak akan menyesal? Hai, Akuwu Lungayan. Aku bukanlah pendekar bayaran. Justru kau yang telah menghinaku. Kau pikir aku ini pendekar picisan seperti orang-orangmu itu?
Mereka bertarung hanya karena sekeping uang perak. Mereka bertarung hanya untuk memperoleh imbalan. Aku bukan pendekar seperti itu. Hup, ya. Dengar baik-baik aku, Lungayan. Aku mempunyai urusan pribadi dengan pendekar bunga putih. Aku akan menangkap orang-orang itu, tapi bukan untuk siapa-siapa. Aku akan menangkap mereka, meringkus mereka untuk diriku sendiri. Cukup jelas? Selamat malam. Ya, 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 ya. Kurang ajar. Dia pergi begitu saja setelah menghina aku. Ayo kita kejar. Kita kejar orang itu. Ayo. Pendekar-pendekar bayaran itu segera bergerak serentak. Nampak mereka sangat marah. Sementara itu Ayuandira sudah pergi mengaburkan kudanya sekencang-kencangnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.